Baik, balik lagi pemirsa Halo Palembang, masih sama Kak Fajri biar lebih Iya. akrab ya Kak ya. Iya. Ini ngomongin soal haji di tahun 2019 ini untuk embarkasi Sumatera Selatan. Nah, ini kalau kita lanjut lagi Kak, ini kalau ngomongin soal fasilitas yang ada untuk jemaah haji yang sudah berangkat, itu apa Be fasilitasnya? Ya, artinya apa? Pemerintah ini bagaimana upaya dan ikhtiar ya. Setiap tahun pelaksanaan ibadah haji ini semakin baik, semakin memuaskan. Nah, itu fasilitas bisa sana dengan anggaran yang ada ya. Artinya baik itu memaksimalkan anggaran yang sudah ditabung oleh jamaah haji sendiri, yang itu dikatakan dengan biaya kos langsung ya. Ada juga pemanfaatan yang dikatakan dengan add cost. Nah, add cost inilah yaitu adalah sebagai sarana untuk menambah dari ongkos dari jamaah itu sendiri. Ya, kalau kita ukur-ukur dengan Sumatera Selatan itu dengan ONH 33.400.000 ya. Iya. Ya sampai mana? Tidak akan cukup. Kalau kita bandingkan sama dengan haji Furodal itu kan $15.000. Iya. Hampir 250 juta ya. Haji plus ya hampir 125 juta. Sementara reguler hanya 34 juta. Nah, inilah jadi artinya pemanfaatan 25 juta yang sudah ditabung itu dikembalikan kepada jamaah. Kemudian ditambah juga subsidi oleh pemerintah ya. Iya. Dapat transportasi yang layak, hotel bintang 3, kemudian sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, logistik sampai 80 kali makan di sana, masa beribadah sampai 40 hari. Nah, ini kan luar biasa fasilitas-fasilitas ini. Petugas mulai dari RT mengantar ke asrama, pesawat yang bagus dengan septic yang luar biasa, dijemput juga seperti itu, tenaga kesehatan berjibaku di sana. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan untuk jamaah. Karena ini adalah ya perintah undang-undang. Iya. Perintah undang-undang. Kalau sekarang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018, pemerintah berkewajiban memberikan layanan bimbingan dan pelindungan bagi jamaah haji Indonesia. Iya. Nah, itu Betul. luar biasa fasilitas itu. Lenca Altiara kemarin Pak naik haji Siko yang ngantar 10 bus. Itu agak madeti di bandara tuh Pak. Ya, Biasa cek itu Pak ya, haji itu adalah suatu impian lah, suatu impian, suatu cita-cita dalam hidup bagi umat Islam ya, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan itu hanya satu kali dalam 1 tahun. Dan tidak mudah. Baik. Waiting listnya 18 tahun. Dalam kondisi berkunjung ke negara lain dengan aturan lain yaitu. Jadi heroik, euforia, rasa haru, rasa bangga. Ya wajar saja kalau yang berangkat 3 bis yang mengantar. Nah, itu tapi kita himbau ya. Iya. Jangan sampai merepotkan Pak Polisi, Dinas Perhubungan dan petugas untuk mengatur lalu lalang. Ya, kita edukasi kepada masyarakat, cukuplah diantar pada saat keberangkatan di rumah. Iya. Betul. Gitu, ya. Baik. Jadi Pak, kalau misalnya untuk yang harus diperhatikan juga untuk jemaah haji yang berangkat itu apa baik? Yang jelas yang pertama adalah kesehatan ya. Bahwa haji ini adalah ibadah fisik. Ibadah fisik, jaga kesehatan, pelihara kesehatan. Kemudian yang kedua, pandai-pandai memanajemen masalah ibadah. Jangan sampai di sana mengutamakan wajib, mengutamakan sunat, rukunnya terlepaskan. Betul. Begitu sampai di sana 24 jam seminggu tak balik-balik di Masjidil Haram, akibatnya apa? Darah naik, kurang tidur, ujungnya tak wukuf. Nah, ini salah. Jadi jaga kesehatan. Yang kedua, istitoah dalam hal manasik, manajemen ibadahnya. Nah, ini yang kita wanti-wanti kepada jamaah dan kepada pembimbing ibadah. Tanyakan kepada pembimbing ibadah
pembimbing ibadah 24 jam siap melayani dan siap memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam hal ibadah. Pak, ada perbedaan Pak Haji sekarang dengan tahun sebelumnya? Beda. Beda yang pertama kondisi alam di sana. Di sana sekarang cuaca sampai 48 derajat. Yang terjadi hujan katanya kemarin tuh Pak, seperti Ya itu itu. juga. Saya berangkat haji tahun 2010. Itu Panas. Mina hujan. Hujan. Nah itu. Setelah itu tidak terdengar kabar hujan. Betul, fenomena itu kan jarang Pak ya. Ya inilah mungkin ya dikatakan ya kita syukuri semua lah. Jadi kita siap dalam kondisi apapun. Betul. Yaitu mau panas, mau dingin, mau hujan, panitia ya siap dalam kondisi apapun. Ya. Dan juga jamaah kita sudah berikan edukasi. Pantas dekat dengan Kak Fajar ini adem bawaannya. Ayo. Waktu haji kemarin Pak di Mina hujan. Iya. Lain kalau pas panas Pak ya. Pastinya dalam hal kesehatan itu harus diperhatikan ya Pak ya, terus juga tentang kesehatan, manage ibadahnya manajemen juga. ibadahnya. Biar ada kecapean juga untuk jemaah hajinya. Iya. Nah Pak, ini kira-kira diprediksi kapan mulai kedatangan para jemaah haji Sumsel? Kedatangan kita menurut schedule time itu kloter pertama asal Oku Timur itu tanggal 17 Agustus pukul 21:55 waktu Indonesia bagian Barat, garis miring waktu Indonesia bagian Palembang. Oke. Nah, itu. Oh, Jadi berarti sudah sesuai sampai di 17 SMB. Agustus. Insya Allah sampai di Sultan Mahmud Badarudin kalau tidak ada kendala. Iya. Dan pemulangan terakhir itu tanggal 4 September 2019 pukul 21:55 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itulah jeda pemulangan jamaah. Iya. Nah Pak, untuk balik KG apakah ke mes dulu atau langsung balik ke rumah masing-masing? Sebenarnya dalam hal ini embarkasi ya pemerintah kita sudah menyiapkan untuk istirahat 1 malam. Di asrama haji. Free, gratis. Jadi kan kalau kita perkirakan 20 jam 10 lah ya kurang lebih mendarat. Karantina 1 jam itu di imigrasi di bandara. Iya. Jadi pukul 11 ya. Memerlukan 2 jam sampai 3 jam lah. Iya. Artinya kurang lebih pukul 3 dini hari. Nah, alangkah baiknya menunggu pagi sembari istirahat di asrama haji. Tetapi bagi jamaah haji yang sudah ingin pulang dan keluarganya sudah menjemput, kita persilakan. Oke. Nah Pak, kira-kira yang perlu diperhatikan untuk pihak keluarga yang ngejemput ini Pak? Yang tadi contohnya mungkin yang Bisnya datang tadi 3. bisnya ada 20 atau lebih atau cuman ini Pak? Ya, tugas kita di Sumatera embarkasi Palembang namanya PPIH Sumatera Selatan ya. Kalau di daerah namanya PPIH daerah kabupaten kota, yang mana kepala stafnya itu pemberangkatan dan pemulangan itu adalah Kakan Kemenak. Dengan sebagai pelindung itu adalah Bupati Wali Kota. Bupati Wali Kota sudah menyiapkan jemputan. Ya. Bupati Wali Kota sudah menyiapkan jemputan. Nah, tetapi saya anjurkan ya ikutlah sama Bupati Wali Kota yang sudah menyiapkan jemputan itu. Di sana disiapkan dokter, di sana dikawal oleh polisi, di sana dikawal oleh dinas perhubungan. Ya. Semua tergabung dalam penjemputan. Akan tetapi ketika jamaah dari Sumatera Selatan artinya embarkasi asrama haji Palembang sudah diambil oleh para jamaah penjemput, mohon dijaga. Ya. Dijaga kesehatannya, dijaga bawaannya, dan kemudian jamaah yang bersangkutan itu dari berkunjung dari luar negeri tidak menutup kemungkinan membawa penyakit. Ya. Ketika ada hal-hal yang agak beda terhadap jamaah, segera laporkan kepada puskesmas atau rumah sakit tempat dengan membawa buku kesehatannya. Nah itu. Jadi doa salah nak cipikaran nak nemen ego Pagi itu. dulu. Bersihkan dulu dia tuh, mandi dulu di rumah, ya dak? Nah itu. Nah ini kita edukasi kesehatannya. Ya. Betul.
Sudah pernah terjadi Pak yang Cak itu penyakit Cak itu nular ke keluarga, Cak itu sudah pernah terjadi di tahun-tahun Sejauh sebelumnya? ini belum ya. Kan, Pak? Ya, makanya pihak ini sebenarnya tupoksi dari KKP ya untuk menjelaskan. Makanya jamaah itu begitu turun itu diperiksa dulu oleh tim kesehatan dari bandara, dalam hal ini kantor kesehatan pelabuhan. Di scanner dulu itu suhu tubuhnya. Iya. Ketika memang agak ada tanda-tanda itu dia langsung di karantina. Betul. Nah, itu. Nah Pak, dari berita atau informasi yang kita dapatkan yang meninggal tadi sudah disebutkan. Mungkin ada hal yang menarik Pak, mungkin laporan-laporan dari para petugas pembimbing haji mengenai jemaah haji kita Wong Sumsel ini, Pak di Sano atau pas yang waktu di mes kemarin, ada Pak yang cerita-cerita menarik dari para Kalau jemaah namanya haji, hal-hal yang sifatnya negatif ya tidak usah kita ungkap lah ya. Namanya ini adalah tugas kita untuk melayani dan siap dalam kondisi apapun. Ya namanya jamaah haji 8.059 berarti 8.509 Ya. karakter. Betul. 8.509 dilayani galau itu, Pak. gaya emosional. Betul. Nah ini kita harus perlu sadari, kita ini adalah pelayan dari mereka. Goalnya adalah tingkat kepuasan. Nah ini. Betul Pak, ini kalau misalnya kita nak daftar Cak itu Pak, itu ada batasan umur enggak sih Pak untuk nak daftar haji? Misalnya umur 40 masih bisa, apa enggak boleh lagi Cak itu? Kalau sebenarnya kalau usia maksimal ya bebas ya. Bebas ya Pak? Iya, enak 100 tahun laju. Iya. Yang penting minimal usia 12 tahun. 12 tahun. Nah, itu. 12 tahun mendaftar karena tambah 18 tahun kan sudah lebih ya. Iya. Nah, itu. Jadi ketika dia mendaftar usianya minimal 12 tahun. Baik. Nah, Kalau Altiana? maksimal untuk saat ini regulasinya belum ada yang membatasi. Altian sekarang umur berapa? 23. 23. Kalau reguler Pak, berapa tahun tadi? 23 tambah 18. 18 tahun. Jadi berapa itu? Iya, berarti kalau 23 40 ya Pak ya? lebih ya. Iya, lebih. 42 tahun. Iya. Berarti 41. daftarlah dari Iya, sekarang ya Pak 41 ya. Yang tahun. penting niat dulu Cak itu. Betul. Ya, Yang mudah-mudahan. penting nikah dulu lah. Iya yang paling penting Pak. Nah benar, jadi mudah-mudahan Pak ya habis nikah tuh pacarnya haji. Amin. Amin. Amin, ya. Terus Pak, kalau untuk pendaftar haji dewek Pak, mungkin boleh dikasih tahu lagi mulai dari sekarang yang reguler atau yang plus siko lagi tadi? Roda, tapi kaki dijelaskan. Betul. Yang siko ini pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di Halo Palembang.